luka ringan. Saya pikir kena alapannya susah. Ternyata ya karena saya sebagai presiden kenceng. Kenapa kok kamu sebagai komandan anak buahmu pada mati kayak gitu? Udah gitu matinya di belakang. Ternyata kalau satu batalion maju peralatannya cuma setengah. Lah ya mau begitukah kita? Kalau saya enggak mau, tapi kan saya enggak bisa sendiri. Harus dibantu oleh seluruh rakyat, oleh seluruh elemen bangsa. Karena kalau enggak begitu, ya saya lihat yang maju ke Papua ini. Megawati Soekarnoputri menyampaikan pandangan untuk menangani persoalan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua di tanah Papua. Solusi dari Presiden kelima RI yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, itu yakni dengan penggunaan perang psikologi. Dia menyampaikan hal ini saat duduk di sebelah Panglima TNI Laksamana Yudo Margon. Saat itu Ketua Umum PDI Perjuangan menghadiri peresmian dan pengukuhan Komandan KRI Bung Karno, 369 di Mako Kolin Lamil. Megawati mengatakan jika dirinya masih menjadi komandan dalam hal ini sebagai presiden, dirinya akan menerjunkan beberapa batalion ke Papua. Saya lihat yang maju ke Papua ini, saya terus bilang kalau saya masih komandan, saya turunkan di sana berapa batalion, kata Megawati. Penerjunan beberapa batalion ke Papua menurutnya bisa sebagai deterrence, atau penggentaran. Strategi ini dimaksudkan untuk mencegah musuh mengambil tindakan yang belum dimulai atau mencegah musuh melakukan sesuatu. Kenapa? Itu kan deterrence. Saya aja ngerti deterrence, ungkapnya. Pasalnya Megawati menyebut KKB Papua hanya memiliki sedikit anggota yang jumlahnya yang berbanding jauh dari jumlah pasukan TNI Polri. Menurut Megawati Soekarnoputri, batalion yang diterjunkan ke bumi Cenderawasih dapat menggelar pelatihan di wilayah aman. Suara latihan yang keras tersebut bisa dijadikan perang psikologi terhadap kelompok bersenjata. Kalau menurut saya mungkin saya salah bisa dikoreksi, kalau sekian batalion ditaruh, itu kan bisa lihat lapangan. Kedua, terus latihan di daerah yang aman tapi kan kedengeran bagi mereka. Itu apa namanya? Perang psikologi jadi bukan hanya perang fisik saja, ungkap Megawati. Megawati pun bercermin dari sikap patriot dan heroiknya Yosoedarso dalam melakukan pertempuran laut di perairan Aru saat pembebasan Irian Barat. Kala itu Yosoedarso dan pasukannya hanya mengawaki KRI Macan Tutul. Sedangkan, pasukan Belanda menggunakan kapal induk Karel Doorman yang berukuran begitu besar hendak memasuki perairan. Namun Yosoedarso dan pasukannya dengan menggunakan KRI Macan Tutul yang berukuran jauh lebih kecil mampu menghadang kapal Karel Doorman. Makanya, kapal Karel Doorman itu kan kalah bukan hanya kecil-kecil ini, tapi ini, hatinya. Dia kan mikir satu aja kayak gini berani menghalangi, lah kalau turun lebih banyak lagi daripada tenggelam ya pulang aja, pulang loh, kapal Karel Doorman, jelas Megawati. Pengamat militer ungkap alasan eks-prajurit membelot dan bergabung dengan kelompok bersenjata di Papua atau KKB Papua. Setidaknya sejak tahun 1970 ada 6 anggota TNI yang membelot dan bergabung dengan KKB. Lalu apa penyebab para prajurit itu membelot ke KKB Papua? Ini penjelasan pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, ISS, Hairul Fahmi. Awalnya, Hairul menjelaskan bahwa di medan tempur, seperti terkait operasi untuk penumpasan KKB di Papua, mental prajurit tidak dapat dipukul rata.
Hal tersebut terlihat dari adanya praktik buruk yang dilakukan oknum TNI dengan bekerja sama ke KKB Papua seperti menjual senjata hingga pembelotan. Di medan tempur, kekuatan mental prajurit tidak bisa dianggap sama rata. Fakta, kita melihat sejumlah praktik buruk penjualan senjata dan amunisi oleh oknum prajurit pada kelompok yang mestinya mereka tumpah. Selain itu, ada pula sejumlah prajurit TNI yang dikabarkan telah membelot ke pihak KKB Papua. Salah satu alasannya, tidak tahan melihat kekerasan yang dialami oleh saudara-saudaranya warga Papua, sambung Hairul. Dengan fakta tersebut, Hairul menegaskan bahwa peluang pembelotan seperti anggota TNI bergabung ke KKB selalu ada dengan berbagai cara seperti intimidasi, iming-iming materi, dan alasan ideologis. Hairul Fahmi pun mengungkapkan besar kecilnya peluang terjadi pembelotan bergantung dari TNI mampu menjaga moral dan mental prajuritnya. Selain itu, TNI juga harus mampu melakukan propaganda yang kuat dan efektif demi meraih simpati dan dukungan. Lalu yang paling penting adalah kemampuan menghindari terjadinya praktik buruk dan kekerasan yang tidak patut, improper violence, oleh prajuritnya di medan operasi di Papua, ujarnya. Hairul pun menjelaskan, propaganda pemerintah terkait KKB yang dilabeli sebagai ekstremis, jahat, dan pengacau masih kalah dengan propaganda dari KKB sendiri yang melabeli organisasinya sebagai wujud perjuangan pembebasan Papua dari Indonesia. Jadi di masa lalu, propaganda kita bahwa KKB ini adalah ekstremis jahat pengacau keamanan yang harus dibasmi agar kedamaian hadir di Papua, dapat disimpulkan belum mampu membendung propaganda lawan bahwa yang mereka lakukan adalah perlawanan atas penindasan, ketidakadilan, pembodohan, dan merupakan perjuangan untuk membebaskan warga, paparnya. Di sisi lain, Hairul menduga pembelotan oleh prajurit TNI dimungkinkan lantaran adanya pergulatan batin yang luar biasa selama melakukan operasi. Keadaan tersebut, sambungnya, dapat menjadi sasaran empuk dari lawan untuk menyerang psikologis dari prajurit TNI tersebut. Dengan kondisi tersebut, Hairul pun meminta agar Mabes TNI mampu membentengi para anggotanya mental ideologis. Harus mampu meyakinkan prajuritnya bahwa kekerasan yang mereka lakukan itu sepenuhnya layak dan para pelaku kejahatan memang harus ditumpas, jelasnya. Anggota TNI yang pertama kali bergabung yakni anggota Kostrad bernama Set Javed Rumkorem. Bahkan, ia diangkat menjadi pimpinan tertinggi organisasi Papua Merdeka, OPM. Selanjutnya, ada mantan anggota TNI bernama Eliezer Awom yang bergabung ke KKB pada tahun 1980-an. Kemudian ada anggota TNI dari Batalion 753 Arfai, Manokwari bernama Surabut yang bergabung ke KKB Papua pada tahun 1990-an. Masuk ke medio 2018 hingga 2021. Setidaknya ada 3 anggota TNI yang sudah bergabung ke KKB Papua yaitu Senat Sol alias Anania Sialak, 2018, Laki Ematuan alias Lukius, Februari 2021, dan Yotam Bugiangge, Desember 2021.